wabarakatuh Ibu. Saya Bidan Rizka. Ibu mau periksa hamil ya hari ini? Iya. Dengan Bu? Dengan Bu Nimas. Bu Nimas. Ada yang dikeluhkan? Nyeri Bu. Oke, ya. Mules. Tadi udah ditensi ya? Iya. Sekarang mau saya lakukan pemeriksaan fisik. Nanti kalau ada yang nggak enak, disampaikan ya. Bisa dilepas kacamatanya? Baik, terima kasih. Oke, pertama-tama untuk pemeriksaan ibu hamil ya, fisik ibu hamil, nggak usah head to toe ya, langsung periksa matanya. Ibu Nimas silakan lihat ke atas, saya lihat matanya. Itu sambil kita melihat wajahnya. Kalau wajahnya apa? Pucat, kelihatan tampak nyeri, menahan nyeri atau tidak. Sambil tanyain, ibu ada yang merasa tidak nyaman nggak? Jadi kita itu pemeriksaan fisik plus anamnesa. Ya, ada yang nggak enak disampaikan. Ada yang nggak enak nggak? Cuma perutnya mules. Perutnya mules. Nah, pemeriksaan kedua itu adalah melihat akalnya, dingin atau hangat. Karena kalau misalkan dingin berarti peredaran darah dia tidak lancar gitu loh. Biasanya akalnya selalu hangat. Kemudian lihat kukunya, warnanya pink atau biru atau pucat, itu juga bisa menggambarkan peredaran darah si ibu hamilnya, begitu ya. Yuk silakan masuk. Boleh. Waalaikumsalam. Ini nggak apa-apa. Nah, ini sudah dipegang sambil tidak, Ibu, kita umur lihat kehamilannya. Kalau masih usia kehamilannya masih di trimester 1, kita nggak perlu lihat puting payudaranya. Kita hanya melihat dadanya. Kita pakai stetoskop. Yang hari ini kita nggak ada ya. Stetoskop kita dengarkan suara paru dan jantung normal atau tidak. Karena kenapa kok payudaranya nggak diperiksa? Kenapa? Karena nanti untuk payudara itu kita sesuaikan di trimester 2, 3 untuk melihat persiapan ibunya menyusui. Misalkan apakah putingnya tenggelam atau datar dan sebagainya. Soalnya kalau misalkan di trimester 1 pun payudaranya putingnya itu tenggelam atau datar, kita nggak bisa melakukan intervensi apapun. Karena kalau putingnya itu kita pegang, kita lakukan intervensi, itu akan merangsang uterusnya untuk berkontraksi. Jadi kita biarkan saja. Nah, setelah kita cek suara paru dan jantung, lalu kita langsung turun ke perut. Ini misalkan trimester 1, ya, trimester 1 kalau masih di bawah 10 minggu, kita nggak akan terasa PRU. Tapi kalau sudah di atas 16 minggu, 12 minggu, ada yang sudah teraba. Oke, kalau mau meraba ini ditekuk sedikit. Permisi Bu, ditekuk sedikit. Oke. Nah, segini aja, jangan terlalu dilipat. Karena kalau terlalu lipat, dia terlalu tebal. Lurus juga terlalu tebal untuk kulitnya. Terutama kalau ibu-ibu yang punya kulit perutnya, bahkan kita masih muda ada yang kulitnya tipenya tebal di perutnya. Ada yang tipis, mudah diraba. Nah, maaf ya Ibu, kita permisi dulu, saya bisa. Nah, itu kita kalau masih trimester 1, maaf ya, ini kan simfisis. Nah, itu kita naik gini. Oke, oh ini simfisisnya gitu ya. Nah, naik pelan-pelan gini. Ini sedikit ditekan. Ibu, karena dilihat, perhatikan dia nyaman atau tidak. Karena kita tekan. Kalau dia tidak nyaman, Ibu kalau merasa tidak enak, Ibu angkat jari, ya. Oke. Nah, gitu ya. Sambil kita lihat rautnya mukanya. Bagaimana? Oke, nah. Kalau nanti kalian harus menghafalkan tinggi pusat. Kalau usia berapa minggu, 16 minggu berapa, itu rata-rata hampir sama. Yang ada di buku, ya itu sama. Oke, kalau sudah, ini misalkan trimester 1. Kalau trimesternya misalkan trimester 2. Nah, trimester 2 ada katanya leopard. Ya. Tapi istilah leopard itu sebenarnya digunakan kalau usia kehamilan sudah lebih dari 35-36 minggu. Kalau tidak itu, kita hanya mengatakan begini. Ini kesalahannya banyak. Masih trimester 2 benar sudah bisa diraba kanan kita, tapi kita nggak menggunakan istilah leopard. Karena leopard itu digunakan di atas usia itu. Kita tetap melakukan pemeriksaan, ya, perabaan abdomen gitu aja, melihat airnya. Terus caranya bagaimana? Sama seperti melakukan leopard. Ya, tapi ada juga ya buku. Jadi soal teori leopard itu ada 2. Satu mengatakan bahwa di atas usia 36 minggu maka kita menggunakan istilah pemeriksaan leopard. Tapi ada juga teori yang mengatakan 28 bisa dipakai tuh istilah leopard. Ya.
Oke, rata-rata karena rata-rata setiap sekolahan dosen itu menggunakan yang 28 ini. Jadi kita pakai umumnya ya di 28 minggu. Oke. Jadi kalau kalian nulis di buku, kalau belum 28 minggu jangan menggunakan kata Leopold, tapi pemeriksaan abdomen gitu aja. TFU sekian. Langsung ya. Oke. Nah, itu kita lakukan perabaan pelan-pelan dari sini menyisir ke atas. Gini ya. Oke, menyisir ke atas, kita cari. Nah, ini kan di sini kan pusatnya ya. Kita kenapa harus begini? Ini sambil mencari sampai kita tangkap istilahnya, kita tangkap uterusnya setinggi apa. Nah, caranya begini. Ini sedikit kita tekan, kita sesekali mulai memperhatikan muka ibunya nyaman tidak. Namanya ditekan kan nggak enak kadang-kadang ya. Nah, ibu ada yang sakit? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan pelan-pelan gitu. Oke, berapa jari? Nah, ini pertengahan atau enggak. Kalau misalkan segini, nah kita ukurnya ini untuk pembatas tangan kiri, tangan kanan untuk mengukur berapa jari dari atas pusat. Ya, begitupun kalau misalkan di sini di bawah simplisis, XP di bawah ini ya, kok simplisis, apa namanya? Proses aku apalnya baik disingkat ya. Akan nulis XP proses oke. Nah, itu sama, ngukurnya begini. Yang ini yang dipakai ngukur tangan kanannya. Berapa jari di bawah itu? Nah, selesai. Kalau sudah selesai, kita sudah tahu TFU-nya. Nah, baru itu kita lihat posisi kanan kiri punggung janinnya. Kita kan mau mendengkarkan DJJ. Kita lihat. Nah, ini salah satu kita dorong ke samping, ke satu sisi. Boleh kanan dulu, boleh kiri pasien dulu. Tapi jangan terlalu set gitu ya. Pelan-pelan lakukan didorong. Nah, perabaannya menggunakan ini, jangan menggunakan buku ya, dari sini. Nah, ini mana yang teraba keras, gitu ya, bergantian dorong seperti ini. Kalau sudah, oke. Untuk satu kita bisa mencari punggung bayi, tapi kedua itu juga bisa dipastikan dengan udah benar nggak ya aku punggungnya sebelah sini. Nah, kita lakukan fundoskop. Cuman kalau sekarang kan sudah jarang menggunakan fundoskop ya, pakai Doppler itu. Nah, kita lakukan pemeriksaan DJJ langsung dengan Doppler itu kalau masih trimester 2. Kalau sudah masuk di 36 minggu di atas itu baru kita bisa Leopold 3. Karena itu kenapa kata Leopold itu pemeriksaan Leopold tidak digunakan di usia kehamilan kurang dari 36. Karena kalau Leopold itu lengkapnya kan Leopold 1, 2, 3, 4. Ya. Paling enggak di 3, 4, 4 belum masuk konvolgen itu kan. Di 3 itu kan ada pemeriksaan ini. Ya. Nah, makanya alasannya sebagian tidak menggunakan istilah Leopold karena ya cuman kalau trimester 2 kan berarti cuman sampai di pemeriksaan bagian apa namanya? Bagian yang berada di fundus apa gitu aja kan. Kemudian di usia 28 minggu bayi itu masih bisa berubah-ubah posisinya. Nah, itu kan itu ya, ini sudah sambil meraba. Kalau misalkan dengan ini tadi kita mengawasin, nah itu kalau di biologi itu tidak diukur dengan metin, sudah selesai dengan Leopold. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu sekalian diukur TFU-nya. Nah, harus dibalik metrinnya. Tahu nggak Mbak metrinnya? Harus dibalik metrinnya, diukur dari atas simplisis ke arah fundus. Dibalik, kenapa kok dibalik? Kok nggak yang bagian yang ada milinya gitu ya? Itu karena begini, biasanya kalau kita menggunakan yang kelihatan milimeternya itu yang kecil-kecil garisnya, itu salah ukur. Tapi kalau seperti itu, itu apa bedanya? Enggak, karena kita gini, habis diukur kita kayak lihat, oh ya berapa, dibalik diintip gitu loh, berapanya. Nah, kalau sudah pemeriksaan ini selesai, kan ada yang mengatakan pemeriksaan genitalia, kalau tidak ada keluhan ya jangan diperiksa ya, karena itu kan sensitif sekali ya, daerah pribadi, tidak perlu diperiksa. Biasanya seperti itu gini, pemeriksaan genitalia nih, yang enggak, pemeriksaan genitalia nanti aja pada saat persalinan atau ada keluhan baru lakukan pemeriksaan genitalia. Makanya di anamnesa awal
ibu tidak ada keputihan, tidak ada apa, itu udah ditanyakan. Nah setelah itu masuk anus ya. Kalau sudah langsung lompat ke pemeriksaan kaki. Belum 10 menit. Oke. Nah pada pemeriksaan kaki ibu permisi ya, lurus seperti kemarin diperiksa waktu kita ujian pemeriksaan fisik ya. Nah itu di daerah pudibia, di lipatan di metakarpalnya kaki ini ya. Nah ini ditekan berapa lama penekanannya? 10 menit. Hah? Berapa menit? 10 detik aja ya. Oke. Kalau dia kembali, cepat kembali, berarti ini ditekan gini sambil kita lihat sakit, enggak. Nah, maka terus kalau misalkan nggak jelas, kita sambil diraba. Oh, ada juga yang rada gelap, udinnya nggak terlalu besar, jadinya nggak terap apa ya, nggak kelihatan. Udin yang nggak terlalu besar biasanya di usia kehamilan 2 bulan. Maaf.